Welcome back to Om Jody Channel, channel motivasi dan inspirasi. Oke teman-teman, masih bersama beta Om Jody di channel Om Jody dengan narasumber dari Niki yang masih sama dan setia dan juga semangat, Bapak Tius Kabu atau Bapak Kesnai, sering disapa dengan Bapak Kesnai. Dan di kali ini kita akan membahas tentang Natoni orang Timor atau orang Dawan. Karena itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Tius untuk menjelaskan kepada kita dengan baik. Terima kasih. Baik sudah. Terima kasih juga Om Jody. Siap Bapak. Terima kasih. Cuma saya harus berbuka hati dengan Om Jody. Siap. Saya tersinggung. Karena Om Jody bilang saya orang Dawan. Saya tidak pernah setuju dengan kata Dawan. Tidak setuju. Ya, ada alasannya. Jadi jangan dibawa-bawa lah sebutan orang Belu kepada kotong di ini orang Timor ini atau Meto ini. Coba Bapak jelaskan. Jadi begini. Ya. Dawan itu ada banyak tulisan yang tulis tentang kata Dawan. Ada yang bilang dari Kemurawan, ada yang bilang naik Laban. Itu omong kosong semua. Kata Dawan itu muncul karena ada orang-orang Rote yang datang menjadi pengrajin besi, pengrajin emas, perak di wilayah bagian Amanatun. Terus dalam bahasa daerah mereka ditanya, kamu ini dari mana? Kami dari Ndau. Ndau. Ya, kami dari Ndau. Oh begitu, jadi mereka itu orang Ndau. Mereka jadi pengrajin di sana, di Amanatun sana. Terus satu ketika mereka turun ke Belu. Ringkas cerita sampai di sana mereka ditanya oleh orang Belu, kamu ini kerja apa dan di mana, dari mana? Mereka bilang kami ini kerja di titi besi, titi emas, titi perak di Manufui, begitu. Oh, jadi kamu aslinya di mana? Kami dari Ndau. Kami dari Ndau. Nah, akibat dari kata Ndau inilah kata asal mulanya kata Dawan. Kata Dawan. Tapi nanti perlu lebih panjang lagi ceritanya. Maka jadi yang bikin Bapak tersinggung istilah Dawan itu karena ada jalan sama-sama dengan orang asli yang bukan orang Rote. Ya. Jadi tanya dia, lu kerja apa? Ya. Dia bilang, umat Laos Seno. Artinya saya kerja sama-sama dengan orang Dao dong. Laos kan sebutan dia lidah mungkin tidak cocok toh. Ya. Jadi sebut bilang Laos itu, Dao itu dia bilang Laos. Nah, dengan kata itu maka orang Belu bilang, oh berarti kamu ini orang Dao. Terus dipersamakan sudahlah. Dan semua orang Timor, orang atau Meto yang turun ke bawah, turun ke Belu, disebut dengan, oh ini orang dari Ndau dong, orang Dawan dong. Begitu. Nah, kenapa saya bilang dia itu berhamba? Karena Matlaos itu artinya orang yang berhamba kepada orang Ndau. Iya. Jadi secara singkat Dawan artinya apa? Secara singkat orang Dawan, pengertian Dawan yang sekian lama disandangkan kepada Atuin Meto itu sebagai hamba. Nah, begitu, maka saya tidak setuju. Karena memang tidak seperti itu dan tidak ada satu kosakata pun dalam bahasa baik yang ada di Anas, di Amnatun, di Amnuban, di Amarasi, di Molo, di Amfoang, tidak ada satu kosakata pun yang menyebutkan arti dari kata Dawan. Boleh tanya keliling satu daratan timur. Dan ini banyak orang paham atau tidak? Banyak penulis yang menolak, termasuk Pater Gregorius. Itu juga tolak. Ya, banyak penulis yang tolak.
Oke. Jadi lebih terhormatnya disebut Atoin meto. Atoin meto. Jadi kita sepakat Atoin meto. Atoin meto lebih baik. Siap, berat. Ini pengetahuan baru buat orang awam sama kebetan nih Bapak. Ya, ya, ya. Kemudian kembali ke topik. Ya. Natoni ini Bapak. Nah, Natoni itu apa, kegunaannya apa, pakainya kapan-kapan sah? oh, boleh, boleh, boleh. Bapak tolong sampaikan supaya anak-anak muda kebetan ini juga bisa paham. Jadi baik. Ya. Jadi Anda juga salah sebut. Salah sebut lagi. Iya. Karena kalau mau omong tentang natoni, Ya. itu kita harus bicara dari kata dasar, asal katanya. Iya. Ya. Kita harus omong dari asal katanya. Iya. Jadi itu kata asal katanya itu dari Tony. Toni. Ya. Yang kalau dia disandangkan maka dia menjadi tonis. Jadi kata dasarnya Tony yang berarti sahut atau jawab. Sahut. Ya, atau jawab. Iya. Apabila ditambahkan dengan huruf S Iya. pada akhir kata menjadi tonis, maka berubahlah artinya menjadi tuturan. Tuturan. Tonis itu arti yang benarnya tuturan. Tuturan. Tonis. Ya. Jadi kalau dibilang natoni salah Pak. Kalau dibilang natoni itu pelaksanaan tuturan, itu yang namanya natoni. Natoni. Ya. Begitu. Natoni. Jadi natoni itu orang yang omong. Atau Bukan natoni itu pekerjaan tonis. pekerjaan toni. Ya, melakukan tonis itu yang namanya natoni. Oh, jadi ketika dia menuturkan, Ya. dia melakukan Itu. itu. Ah, itu. Oke. Begitu. Nah, Ya. pelaksanaan tonis ini, Ya. pada momen-momen yang penting. Seperti. Ada upacara perkawinan, Ya. peminangan, Ya. ada kematian, upacara kematian, ada penerimaan tamu, ada tuturan tentang batas tanah, ya, macam-macam. Macam-macam. Ya, Jadi anatonis itu dilakukan pada saat-saat yang berbeda. beda. Kemudian natoni itu sama atau isinya itu sama atau Beda. Beda-beda. Bedanya ke mana, Pak? Beda tentu sesuai konteks. Sesuai konteks. Kalau orang nikah dia beda. Ya. Orang nikah dia pun kalimat mungkin kata-katanya sama tapi kalimatnya beda dan arti manfaatnya ini. Jadi tonis ini Iya. dalam tonis itu ada makna, ada fungsi. Dia berfungsi sebagai apa, bermakna sebagai apa, terus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu apa. Kemudian ada filosofi-filosofi yang ada di dalamnya itu ada juga. Jadi tonis itu Bapak sesuatu yang bisa dihafalkan atau dia situasional begitu. Misalnya kalau di pesta nikah harusnya begini, sudah bisa dia lain lagi. Oh, Tapi iya. kata-katanya ini sudah baku, Iya. mati di situ. Jadi begini, Iya. ini dari kemampuan berbahasa. Iya. Kemampuan berbahasa penutur. Iya. Penutur itu sendiri dalam suasana tonis itu disebut atonis. Iya, atonis. Orang yang melaksanakan tonis itu disebut atonis. Atonis. Iya. Bisa tahu? Bisa dipahami. Ya. Iya. Ya. Terus perbedaan tadi Bapak Perbedaan tentang tonis di orang nikah, sambut tamu itu Jadi sama begini. atau kalimatnya tidak akan pernah sama. oh tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama, tetapi perilakunya sesuai dengan konteks dan momen yang ada. Jadi misalnya dia datang merendahkan diri Iya. untuk meminang anak orang, itu dia lain. Dia lain. Sedangkan dia membawa berita duka, itu lain. Dia menerima tamu, itu dia lain. Dia ekspresinya juga beda. Iya. Simbol-simbol yang digunakan di dalam tonis itu sendiri dari dalam peristiwa natoni itu juga beda. Begitu. Jadi ada macam-macam. Jadi ada simbolisasi kata,
ada simbolisasi material dan juga ada simbolisasi nilai yang ada di situ. Jadi kira-kira tonis ini Bapak ada dia punya rumus atau? Jadi begini, ini tonis itu adalah paduan kata. Paduan kata dalam satu kalimat yang muncul secara musikal, yang sifatnya ya puitis, seni. Ya, jadi kita dengar seakan-akan kok ini ada kayak musik. Di telinga orang timur, telinga atau meto. Kalau orang lain pasti dia bilang, datar saja. Apa ini? Tapi kalau atau meto itu pasti rasa seni. Ada seni. Iya. Kata-kata puitis ya Bapak? Sangat puitis. Nah itu tonis itu Bapak apakah bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Sangat bisa. Kalau dimengerti kan artinya bisa diterjemahkan. Bahwa diterjemahkan secara prosa bebas, diterjemahkan secara puitis juga bisa. Nah, karena di dalam jadi semua atau meto dapat menerjemahkan apa yang dia dengar dari tonis itu. Kalau dia mengerti ya. Tapi kalau dia mau terjemahkan, saya agak ragu karena tidak semua orang mampu menerjemahkan. Kalau dia mengerti, dia menjelaskan secara prosa, secara bebas, itu bisa. Tapi kalau dia mau ulang secara puitis, dia musikal, maaf, tidak semua. Ya. Siap. Nah, Kemudian? Dan tonis itu tidak bisa menggunakan bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, tidak boleh. Padahal bisa diterjemahkan. Bisa diterjemahkan, tetapi mengungkapkannya tidak boleh bahasa Indonesia. Kenapa Bapak? Memang dia harusnya bahasa daerah, uap meto. Tidak bisa. Jadi kalau orang berbicara ini secara puitis, ya mengungkapkan sesuatu maksud secara puitis dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya itu deklamasi dong, itu baca puisi. Tapi kalau menggunakan uap meto itu yang namanya tonis. Siap. Gitu. Saya boleh memberi contoh sedikit. Ya, silakan Bapak. Memberi contoh sedikit. Kebetulan saya awam sekali, jadi saya beri contoh sedikit tentang apa namanya ini ya, peminangan. Ya, kalimat-kalimat peminangan. Kalimat awal pertemuan. Ya. Awal pertemuan dua keluarga. Untuk menyampaikan suatu maksud. Maksud untuk ada hubungan antara dua muda-mudi. Ya. Ini saya hanya kasih contoh, tapi masih dia panjang. Ya. Bapak kasih contoh pendek saja. Pendek saja. Dalam bahasa daerah, kemudian nanti saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Keren. Biar kita tahu dia puitis di mana ya. Ya. Jadi misalnya begini, nanti saya dulukan bahasa daerah, uap meto. Orang mau usik kau matua kau mama kau ne, ada yang sambung, maenak kau. Ni orang tunong nane mamnayom ne, nane. Orang fenam naon ne, piukuk lanan utuin kuk ne, lanan. He ona piu mama utuin kuk ne, anin mane nautus. Leain food niki ma ay night ne niki. Au no natu ay ne au mau nom ne natu. Leat pensam ne at eles. Esa ona leukuk ma pait kuk ne He tuit ko lekleko ma uton ko ne lekleo. Niu he mofu ay na pleo et kuan ambale ay et ne son fam ne son am ne nefu. He na man tut ko lekleko ma aman tuin ko leklek mau te ma usi ko matua ko on lei
Neo mana pinat ne yon akhlak. Terjemahannya begini. Iya. Terjemahannya bahasa Indonesia. Iya, Dan ini lurus. Lurus. Soalnya bengkok ya Bapak? Tapi puitis. Siap. Hendak ku bersembah ya rajaku, tuanku, bapakku dan ibuku, pada kau yang bertakhta ini. Ku bangkit datang telusuri jalan, jejaki angin turuti taufan. Terbangkan daun pembawa berita saat terbang atau berjalan. Membelok ke sini hendak bertanya, daunku jatuh bertempat atau tidak. Demikian ku coba bertanya, jawablah aku setulus hatimu. Kan ku rajakan dan ku tuankan, ya kau surya yang menyala dan membara. Keren Itu- Bapak. Itu kira-kira terjemahannya. Kebetulan memang saya catat. Ya. Jadi saya tidak akan gugup membacakannya. Jadi kesimpulannya Bapak bahwa kita punya nenek moyang nih orang-orang yang romantis. Ya, Buktinya dari Natoni ini. sudah romantis, seniman. Nah, jadi ya lumayan. Kalau Atoin Metok itu dengar Tonis dan Iya. dia mengerti tapi dia tidak bisa terjemahkan, itu sangat disesali. Iya. Sangat disesali. Berarti mirip seperti bahasa Inggris Bapak. Bisa jadi. Bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan lurus bisa beda-beda. Ya. Ya. Kemudian Bapak tentang Tonis ini, orang awam Kewetan ini sering lihat bahwa itu sesuatu yang luar biasa karena saut-sautan. Ya. Yang luar biasa itu waktu orang jawab Mhm. seperti maena kae, Iya, semua iya. bisa jawab Iya. kata yang sama tidak salah. iya. Itu ada di kunci kok Bapak. Ya. Karena Jadi- jarang ada yang jawab maena kae, yang lain jawab lain. Itu Itu kemana sudah Bapak? otomatis diketahui oleh setiap Atoin Metok Hah? yang biasa berkecimpung dalam momen-momen adat. Oke Bapak, orang-orang awam Kewetan ini mau belajar tuh Bapak. Ya. Kira-kira dia pusingnya apa supaya beta jawab salah waktu orang Natoni? Pasti sudah bisa karena sudah tahu bahasa daerah. Pasti sudah bisa. Pasti hanya mulut saja yang menganga. Iya. Tapi kalau mengerti bahasa daerah dan pernah ikut di dalam satu kegiatan, Iya. maka pasti tahu. Ya. Jadi seperti yang tadi Ya. diucapkan, lasinak onayo mana pinat mane. Ya. Itu sambungannya akhlahat. Akhlahat. Itu sudah orang tahu, sudah tahu bahwa itu harus disambung akhlahat. Iya. Akhlahat itu artinya menyala, membara. Bukan maena kae, Kalau maena itu kan beribu. beribu. Ya. Anda dianggap sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai raja. Iya. Jadi hendakku permisi kepadamu ya bapakku, ibuku, Ya. ya rajaku. Nah itu kita jawabnya ibuku. Ya, jadi Bisa jawab bapakku atau tidak? itu kan sudah ada dari dia punya kata terakhir. Oh. Ya. Kata terakhir itu nanti ada padan kata yang harus kita sebutkan Oh ya. sebagai suatu cara untuk semarakkan itu Tonis. Berarti itu dia rumusnya ada di Ya. akhir kata Iya, itu. ada di akhir Oke. kata. Sudah dipahami, dihafal. Ya. Dipahami. Kemudian Bapak, apa lagi? Nah, orang yang biasanya menyaut, yang menyambung kata itu namanya atutas. Atutas. Iya. Yang jawab-jawab. Yang jawab-jawab itu namanya atutas. Iya. Atau itu bisa perempuan laki-laki Eh, atau khusus laki-laki? semua Atutas. bisa. Semua. Ya. Tapi akhir-akhir ini Ya. akhir-akhir ini disesalkan. Iya. Disesalkan karena yang biasa Natoni secara kultur, secara budaya turun temurun itu hanya laki-laki, perempuan tidak. Sebenarnya bisa. Bukan artinya sekarang dibuat jadi bisa. Iya. Tapi kalau sejak dulu itu tidak boleh, perempuan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau sekarang ada perempuan. Kalau sekarang guru-guru ajar di sekolah suruh anak perempuan yang ini melakukan tonis. Oh, Nah itu mungkin untuk sebagai pengetahuan boleh. iya. Tetapi sebagai budaya kalau boleh jangan. Kalau dia hadir sebagai pendamping untuk atutas boleh. Oh. Ya. Kalau untuk tonisnya tidak boleh. Tonisnya tidak boleh. Berarti pembagian jelas tuh Bapak. Iya. Tonis itu untuk laki-laki, Iya. yang tenun-tenun itu mama. Iya. Bapak-bapak jangan tenun lah itu. Iya. Keren.
Nah, jadi itu atutas. Ya. Sedangkan asiumtonis, atutas itu yang tadi penyahut ya. Ya, yang jawab-jawab. Yang jawab-jawab itu namanya atutas atau penyahut. Asium. Nah, kalau asiumtonis yang menerima itu tonis, itu semua yang ada. Jadi semua halayak yang ada, baik itu yang yang atutas maupun penonton atau tamu atau siapa saja yang hadir di situ, itu namanya asiumtonis. Begitu. Kemudian ada lagi kelompok lain yang hadir di situ, itu namanya amnaubat. Amnaubat. Nah, amnaubat itu artinya peserta, peninjau. Begitu. Itu amnaubat. Iya. Nah, ini semua ini hanya bisa berlaku apabila budaya atau metode itu diberlakukan. Iya. Jadi hanya sayangnya sekarang ini ada orang mau naik DPR, dia pakai orang, bayar orang, bikin natonis sembarang, tapi sebenarnya tidak pernah ada ini. Tolong diingat bahwa tonis itu ada hal-hal yang sifatnya sakral. Seperti ya. Misalnya ada perjanjian. Janji apa saja. Itu sangat sakral. Ya. Dan itu tidak boleh dilupakan. Karena yang namanya berjanji di dalam tonis itu bukan utang. Berjanji di dalam tonis itu adalah harga diri. Jadi kalau Anda tidak tepati itu janji di dalam tonis, Anda punya harga diri itu dikolong, dibawa. Jadi ya saya omong ini, saya terkesan dengan ada banyak-banyak pejabat yang dia mau naik jadi bupati, kok jadi DPR, kok mau jadi apa. Dia datang, dia bawa tempat sirip, terus dia berjanji begini. Begitu naik lupa buang, kaca otot saja sudah kasih turun. Nah itu harga dirinya tidak ada di mata masyarakat atau metode. Begitu. Padahal sudah diterima dengan tonis tadi. Tonis tadi. Oh iya. Nah, tonis ini mengandung fanu. Fanu itu apa? Apalagi itu fanu. Ya. Nah, jadi fanu itu Pak, fanu itu adalah satu kekuatan kebenaran. Iya. Ya, yang kalau kita samakan dengan iman orang Kristen. Iya. Orang Kristen itu kebenaran hakiki, kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan Yesus. Iya. Ya toh? Atau yang metode punya kebenaran hakiki, kebenaran mutlak ada di fanu. Tidak boleh langgar. Lu langgar fatal. Berarti tonis itu sudah bisa bikin-bikin ya Bapak? Tidak bisa sembarang. Sesuatu yang sakral. Sakral. Keren. Sakramentalnya ini tonis, maka tidak boleh sembarang orang natoni. Karena di dalamnya ada kandungan fanu. Jadi yang tutur adat itu tonis ini Bapak? Yang tutur adat itu yang tonis itu. Oke. Hanya karena tidak dimengerti, jadi orang sembarang dia mau bikin kerman. Pokoknya dia pejabat datang juga dia bikin tonis, dia pikir itu sebaik. Padahal itu salah. Iya. Datang omong kosong. Begitu. Iya. Jadi di dalam tonis itu ada makna, ada fungsi, difungsikan untuk apa, dimaknai sebagai apa, terus di dalamnya ada terkandung nilai-nilai apa, ada filosofi apa yang ada di dalam itu tonis. Itu harus diurai, tidak bisa asal hanya omong saja. Kemudian Bapak, yang kebanyakan salah tonis orang mati itu bagaimana? Nah, justru itu yang fanu. Fanu, oh iya. Fanu. Jadi kalau lu natoni, ya, lu mengucapkan kata-kata tonis dengan cara natoni, dan kemudian kau selewengkan itu tonis, yang sebenarnya lu cerita harus A, lu cerita Z, lu mati. Fanu ikut. Fanu ikut. Oke. Fanu itu disamakan dengan bisa saja senjata pamungkas untuk melawan musuh, tapi dia juga sebagai benteng pertahanan. Jadi Anda kalau lawan saya ada punya fanu. Kau tabrak saya punya fanu, dan kalau kau tidak kuat, kau yang korban. Itu fanu. Nah itu biasanya ada dalam tonis.
Jadi dilarang saling mendahului. Dilarang saling mendahului. Nah, Fano itu sendiri di dalam tonis itu biasanya diambil dari soal iman suku. Ya, atau kepercayaan leluhur. Dan ini terjadi berulang-ulang dan sampai detik ini masih berlaku. Jadi semua atoin meto yang melanggar Fano di dalam tonis dia akan petik. Entah nanti dia mau mati kah, atau dia punya masa depan tidak cerah kah, atau dia punya keluarga kacau balau, dia bisa juga jadi gila atau apa. Pokoknya ada macam-macam. Penjelasan saya ini akan diakui oleh semua atoin meto yang memahami tentang tonis. Jadi tonis ini punyanya semua atoin meto. Punyanya semua atoin meto dalam hal ini, dalam konteks ini saya hanya membatasi untuk orang TTS. Iya. Ya. Kalau untuk orang dari kabupaten lain ada juga, tetapi mungkin sebutannya istilahnya berbeda. Ya. Oke. Begitu. Jadi orang Amanatun, Amanuban, Molo, tonisnya sama. Dia sama. Beda dialek saja. Ya, beda dialek dan juga beda simbol-simbol. Simbol tadi yang sudah saya singgung, ada simbol kata, ada simbol barang atau material, ada simbol makna dan lain-lain. Tapi tetap dalam satu koridor yang sama. Yaitu ada Fano di belakang. Iya. Siap, benar. Oke, ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Jadi begini. Kalau kaitan dengan tonis, saya hanya minta untuk generasi yang sekarang ini, jangan sembarang menggunakan tonis, tapi harus belajar tahu tentang tonis. Harus belajar tahu tentang tonis, karena di dalam tonis ada begitu banyak filosofi tentang kehidupan. Filosofi tentang kehidupan banyak terdapat di dalam ini. Saya boleh membantu nanti untuk mengurai tentang makna, nilai, fungsi ini pada satu kesempatan yang berikut. Saya akan pakai contoh kalimat-kalimat tonis dan saya jelaskan nilai-nilai, fungsi, makna dan simbolisasi-simbolisasi yang ada. Simbol-simbolnya seperti A, berfungsi, bermakna, bernilai seperti ini. Saya bantu. Yang penting Om Jody. Sedetail itu ya Bapak? Yang penting Om Jody mau. Siap, benar. Saya detail dan saya yakin 101% bahwa tidak ada atoin meto yang akan menolak itu. Siap. Bahkan kalau dia mau tambah lagi, itu lebih sulit. Karena sudah sepakat. Ya. Yang terakhir Bapak, tentang tonis ini, kebanyakan tonis yang beta lihat menggunakan bahasa meto, uap meto dengan iramanya cepat. Ya. Apakah bisa juga disampaikan dengan irama yang lambat? Tergantung orangnya. Tapi bisa? Bisa. Oke. Lasina onayo manapinat mane aklat. Kalau ada yang mau lebih cepat. Lasina onayo manapinat mane aklat. Atau mau usik kau memang tua kau mama kau ne. Nah, jadi terus bisa. orang yang atutas di sebelah ini. Ya. Orang yang atutas di sebelah ini. Ya. Dia mau sambungnya mulai bagaimana? Tidak bisa. Karena dia tidak mengerti. Tapi kalau orang Timur atau yang meto asli, pasti dia mengerti. Oke. Gitu. Jadi cukup Bapak? Boleh. Jadi begini. Ya. Saya bersedia bantu Om Jody. Siap. Untuk channel ini. Tidak ada maksud apa-apa. Saya tidak mencari popularitas. Media belajar Bapak. Kalau memang Om Jody bilang mau belajar, silahkan. Saya hanya mau sampaikan bahwa tidak semua orang saya kasih. Karena ilmu mahal. Siap. Jadi ini khusus Om Jody dan subscriber. Om Jody dan penonton. Dan untuk penonton, belajar. Saya lahir besar di Kupang, tidak pernah tahu uang meto. Tapi setelah saya ada di Niki-Niki, saya belajar uang meto dan saya menjadi penterjemah uang meto. Siap, gerak. Oke, salam budaya Timur, salam atoin meto, jangan bilang salam dawan pakai. Oke, itu dia bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Kabu di Kota Niki-Niki.
Semoga konten ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya beta tambah semangat untuk bikin konten-konten budaya seperti ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Ya. Jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, like, subscribe di Om Jody channel.